Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Dalam muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, materinya cahaya dan sifat-sifat cahaya. Dengan kompetensi inti, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba. Berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya. Dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Dan kompetensi dasar, menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Indikator yang akan dicapai yang pertama, menganalisis sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menganalisis sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan indera penglihatan dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi dalam tabel hasil percobaan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan indera penglihatan dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan indera penglihatan dengan tepat. Tahukah kamu apa itu cahaya? Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat atau ditangkap oleh indera penglihatan kita. Cahaya memiliki sifat-sifat cahaya. Disimak ya. Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Peristiwa ini dibuktikan dengan cahaya lampu senter yang merambat lurus dan sinar matahari yang masuk melalui ventilasi tampak berupa garis-garis lurus. Cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya kaca, mika, plastik bening, dan botol bening. Peristiwa ini dibuktikan ketika kita mengarahkan cahaya senter pada kaca rumah di malam hari untuk melihat keadaan di luar rumah, maka cahaya senter akan menembus kaca tersebut. Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan atas dua jenis, yaitu pemantulan baur atau tidak teratur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Sinar pantul arahnya tidak beraturan. Contohnya pemantulan cahaya pada pohon, batu, dan dinding. Pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Sinar pantul cahaya
mempunyai sifat pemantulan teratur, misalnya pada cermin. Cahaya dapat dibiaskan. Apabila cahaya merambat melalui dua zat yang berbeda, cahaya akan dibelokkan. Pembelokan arah rambat cahaya disebut pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya terjadi jika cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari udara ke air. Sebaliknya, jika cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari air ke udara. Contoh cahaya dapat dibiaskan yaitu ketika kita melihat dasar kolam yang terlihat dangkal daripada kedalaman yang sebenarnya. Dan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air, akan tampak seperti pensil yang patah. Setelah pembelajaran hari ini, kerjakanlah latihan soal berikut ini. Cermatilah sehingga kalian dapat mengerjakannya dengan benar. Setelah selesai mengerjakan soal latihan tersebut, kerjakanlah soal berikut ini. Ingatlah kembali materi yang telah kalian pelajari sebelumnya, sehingga dapat mengerjakan soal-soal tersebut dengan benar. Untuk mengetahui apakah jawaban kalian benar atau salah, perhatikanlah kunci jawabannya sebagai berikut.